Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 12 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sukacita Berlimpah. Sukacita berlimpah. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih bahwa kegembiraan, kesukacitaan, kebahagiaan memang dirancangan untuk menjadi milik kami, dan Tuhan senantiasa memberikan semuanya untuk setiap kami masing-masing. Biar kami boleh menyadarinya dan memiliki sebuah cara berpikir yang benar tentang memahami sukacita yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau sahabat seperjalanan bertemu dengan 10 orang, maka coba sahabat seperjalanan pikirkan, apakah yang mereka ungkapkan lebih banyak kesedihan, kesusahan, khawatir, kecewa, cemas, sakit hati, atau lebih banyak rasa syukur yang diucapkan oleh yang bersangkutan? Atau kemudian buat sahabat seperjalanan sendiri, kalau ada 10 ungkapan perasaan dari sahabat seperjalanan yang mendengarkan layanan audio ini, berapa banyak satu bentuk syukur, atau berapa banyak bentuknya adalah ketidakpuasan, kekecewaan, kekhawatiran, kecemasan, lalu keluh kesah yang kita keluar? Sahabat seperjalanan, jadi sesungguhnya apa yang dimaksud dengan sukacita yang berlimpah? Kalau janji firman Tuhan sudah sangat jelas, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Pada ayat yang ke-11 ini dikatakan nikmat. Jadi sukacita ini dikaitkan seperti nikmatnya kita memakan makanan yang kita sukai. Bukankah kita sahabat seperjalanan sering melakukan kuliner? Kita melakukan perjalanan kuliner. Kita melakukan katakanlah rekreasi kuliner. Segala makanan yang enak itu dikejar, dicari-cari, sampai di sudut-sudut pun kita cari. Bagi orang-orang yang punya uang yang tidak terbatas, dia bahkan dengan sangat mudah sekali pergi ke satu tempat yang jauh, lalu hanya pulang kembali hanya untuk mengejar makanan yang disukainya. Jadi sukacita berlimpah itu dikatakan seperti nikmatnya makanan, atau bahkan melebihi makanan. Tetapi firman Tuhan dikatakan di sini bukan berbicara makanan, tapi jalan kehidupan. Jalan kehidupan. Apa yang dimaksud dengan jalan kehidupan? Yaitu kehidupan yang benar itu adalah sebuah kesukacitaan dan sebuah kenikmatan. Sahabat seperjalanan, kalau pernah sahabat seperjalanan pergi ke lapas lembaga pemasyarakatan, lalu kita bertemu dengan mereka-mereka yang melakukan banyak kejahatan. Saya pribadi beberapa kali pergi ke lapas Cipinang yang ada di Jakarta Timur untuk berkunjung. Ada jemaat yang terkena kasus masuk ke sana, lalu melakukan ibadah di sana. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan di sana? Mereka kemudian lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Di lapas itulah kemudian dia merasakan bahwa salah satu keindahan selain memang keluar dari lapas selesai masa tahanan adalah mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka mengenal Allah. Mereka memahami bahwa kenikmatan dalam hidup ini kalau tidak melakukan katakanlah pelanggaran-pelanggaran dosa. Pelanggaran-pelanggaran dosa. Saya dipertemukan dengan seorang pengusaha kain yang terkenal di salah satu kota, saya tidak sebutkan namanya. Tiba-tiba dia menjadi lebih banyak membaca Alkitab, lebih banyak mendekatkan diri. Dia katakan, kalau saya di luar, mungkin yang namanya Alkitab tidak pernah saya sentuh. Maka saya akan tetap berbisnis, karena hawa nafsu kemudian terjerumus ke dalam sebuah bisnis yang melanggar hukum. Akhirnya masuk ke dalam lapas lembaga pemasyarakatan.
Sahabat seperjalanan, apa itu sukacita yang berlimpah? Sesungguhnya sukacita yang berlimpah bukan apa yang kita dapatkan. Mari sahabat seperjalanan kita lihat, sekalipun itu adalah sesuatu yang perlu kita syukuri. Kita berikan sukacita apa yang paling utama. Buat anak-anak yang berangkat remaja, mungkin dia akan sukacita punya iPhone yang terbaru. Maka sukacitanya itu kalau tingkatannya 100, sewaktu dia belum mendapatkan dijanjikan, dia 100. Kemudian sewaktu dia mendapatkan dan sudah ada di tangannya, maka kenikmatannya 100. Namun kemudian setelah ada di tangannya 1 bulan, 2 bulan, turun, tinggal 80. Kemudian turun lagi, tinggal 70. Turun lagi, tinggal 60. Mengapa? Karena ada produk lagi yang lebih baru. Karena melihat ada yang lebih baru, iPhone yang terbaru, akhirnya dia tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Maka kepuasan-kepuasan berdasarkan apa yang didapatkan, sepuas apapun pada akhirnya tidak pernah akan membahagiakan, karena itu berbicara tentang hawa nafsu. Sukacita yang berdasarkan apa yang kita dapat, berdasarkan apa yang kita inginkan, maka tingkat puncak kepuasannya itu hanya satu saat tertentu, lalu kemudian menurun. Sahabat seperjalanan, ada keluarga yang anaknya laki-laki semua, mungkin kurang sukacita. Namun ada orang yang bersukacita, kalau seandainya saya punya anak 1 saja, mau laki-laki atau perempuan, namun tidak diberikan, saya akan bersukacita. Namun setelah mendapat, sukacitanya menjadi turun. Ada orang yang mencari jodoh pasangan hidup. Kalau saya punya jodoh saja yang Tuhan tetapkan, tidak perlu berangan-angan terlalu tinggi. Lalu saya menikah dan tidak memiliki anak, maka itu sudah menjadi sukacita yang luar biasa. Sahabat seperjalanan, inilah yang disebut dengan sukacita yang naik turun. Sukacita yang tidak menetap. Sukacita yang berubah-ubah. Sukacita yang sesuai dengan kondisi angin dan cuaca. Namun Allah memberikan sukacita, apa yang firman Tuhan katakan, Engkau memberitahukan kepadaku sebuah sukacita yang berlimpah-limpah yang bernama jalan kehidupan. Sewaktu kita ada di dalam jalan kehidupan yang benar, sahabat seperjalanan, maka sukacita itu akan melimpah. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan sediakan. Tapi sukacita yang berdasarkan jalan kehidupan, sewaktu kita berlimpah, kita mensyukuri dan kita bisa membagikan kehidupan, jalan kehidupan ini kepada orang lain. Sewaktu kita kekurangan, kita tetap bersyukur. Karena ada pendidikan Allah yang sedang kita harus ambil, petik untuk menjadi pelajaran. Dan kita belajar melihat ada banyak orang-orang yang hidupnya jauh lebih tidak baik nasibnya, kehidupannya. Lalu kita belajar punya empati. Maka sukacita yang berlimpah, kalau kita hidup ada di jalan kehidupan yang benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita menjadi pribadi yang taat dalam setiap keadaan, kita tetap setia dan kita mempercayai Tuhan merancangkan yang namanya itu adalah jalan kehidupan, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Kami boleh menikmati sukacita yang berlimpah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, milikilah sukacita berlimpah sewaktu kita ada di dalam jalan kehidupan yang benar bersama dengan Tuhan. Amin.